Duduknya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Kalau berhadapan itu interogasi. Ya. Kalau berdampingan itu ngerumpi. Nah, duduknya L gini. Ya, Ibu, tadi saya sudah keliling Bu, melihat taman, tamannya bagus, ya. Sekarang rapi, tuh dan nyaman dilihat. Boleh diceritakan Bu, gimana nih Ibu bisa membuat taman yang seindah itu? Iya Pak, awalnya dari pada saat penyusunan KKAS itu Pak, di situ ada program Adiwiyata. Nah, kami melihat ada pojok yang bisa dijadikan spot taman, akhirnya mencantumkan rencana untuk membuat taman di RKAS tersebut. Kemudian begitu dana bos cair, akhirnya kita buat taman itu. Kebetulan ada guru Adiwiyata yang punya ide taman seperti itu, katanya dia lihat di internet dan kami pun dihitung-hitung budgetnya memungkinkan, akhirnya dibuatlah taman seperti itu. Ya, bagus Bu. Tadi saya juga lihat toilet juga bersih Bu, ya. Kemudian lihat di pembelajaran kelas. Nah, menurut Ibu ini ada satu hal yang kita perlu diskusi ya Bu. Ada di pojok tadi ada tumpukan barang-barang bekas kursi yang nggak kepake, ada juga meja-meja yang rusak, ada juga printer lama. Nah, menurut Ibu nih, kalau audisi yang seperti itu tuh gimana Bu? Ya, memang dari segi kerapihan juga itu memberikan kesan tidak rapi. Kenyamanan siswa juga di dalam belajar melihat barang-barang itu disimpan di pojokan itu. Kemudian manfaatnya juga kan tidak ada itu, malah yang ada hal-hal negatif yang dimunculkan kalau ada penumpukan barang-barang yang tidak digunakan disimpan di pojokan seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau misalnya yang Ibu harapkan sebetulnya apa sih dari barang-barang itu sebetulnya? Ya, saya sih inginnya itu barang-barang dimusnahkan, tapi ada beberapa yang menurut pengawas dari Didik itu termasuk barang yang masih belum bisa dimusnahkan karena belum lewat dari 5 tahun Pak. Makanya seperti yang bongkahan-bongkahan itu kan belum dinilai oleh pengurus barang, belum dinilai oleh pengurus barang, sehingga kami belum berani untuk memusnahkan barang itu. Yang printer itu. Baik, terima kasih. Nah, perlu nggak dipetakan Bu dari tumpukan itu, apakah ada yang sudah lebih dari 5 tahun? Perlu nggak? Iya, kami harus mengelompokkan jadi mana yang sudah di atas 5 tahun, mana yang kurang dari 5 tahun, dan mana yang sudah layak untuk dimusnahkan seperti itu. Ya, kalau sudah ada pengelompokan Bu, ya. Ide apa Ibu yang kemudian akan Ibu lakukan? Ya, mungkin saya akan membuat berita acara pemusnahan untuk yang memang barang-barang itu bisa dimusnahkan. Berita acara pemusnahan, kemudian berkoordinasi dengan tim pengurus barang tadi. Kapan bisa dilakukan? Hari Rabu ya Bu? Ya. Kapan dilakukan? Kebetulan tim pengurus barang itu sudah berkomunikasi dengan kami. Mereka sudah merencanakan hari Kamis akan datang ya untuk menandatangani berita acara pemusnahan itu dan mengidentifikasi mana yang masih belum boleh dimusnahkan. Nah, kalau tadi ada yang belum boleh Bu, ya. Menurut Ibu nih supaya tidak mengganggu pandangan, Ibu punya ide apa nih? Mungkin akan mencari tempat yang kira-kira memungkinkan untuk penyimpanan barang tersebut dan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, terutama ya aktivitas pembelajaran, kemudian tidak terlihat juga oleh tamu ataupun orang-orang yang datang ke sekolah ini, karena memang merusak itu Pak ya, merusak pemandangan itu tumpukan barang itu seperti itu. Kapan itu dilakukan? Kebetulan sarana prasarana udah gemes Pak, dia udah bolak-balik bilang pokoknya Bu, bagaimana kalau hari Sabtu besok? Katanya kan kalau itu kan Kamis. Nah, Sabtu besok kita kan libur. Kita segera memindahkan barang-barang itu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita? Ya, ternyata saya mendapatkan pencerahan ya Pak ya, bahwa untuk melakukan proses pemusnahan barang itu
ternyata harus koordinasi dulu dengan bidang aset, kemudian ada pengelompokan supaya barang-barang itu terorganisir, mana yang harus dimusnahkan dan mana yang harus disimpan di tempat yang aman yang tidak mengganggu aktivitas di sekolah. Seperti itu. Yang tadi masih 5 tahun. Iya, itu harus diinventarisir, Ya. kemudian dibuat berita acaranya. Ada tadi Identifikasi. ada diberikan tempat. Diinventarisir, disimpan di tempat yang memungkinkan. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Tepuk tangan.